Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan di komentar dan DM. Kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi? Jawabannya selalu sama, kemarin. Tapi karena kemarin sudah lewat, jawabannya adalah hari ini. Bukan karena ini motivasi, tapi karena ada kalkulasi matematisnya, dan angkanya membuat setiap alasan untuk menunda terasa sangat mahal. Bagian pertama, berapa mahal setiap tahun yang ditunda? Kita pakai angka konkret. Asumsikan kamu bisa invest 300.000 per bulan, 3,6 juta per tahun. Return rata-rata 10% per tahun, target sampai usia 55. Kalau mulai usia 25 waktu compound, nilai akhir sekitar 6,26 tahun, nilai akhir sekitar 16 juta. Selisih 1 tahun tunda, 64 juta dari uang yang diinvest hanya 3,6 juta lebih. Kalau mulai usia 28, nilai akhir sekitar 54 juta. Selisih dari mulai di usia 25, 174 juta, karena menunda 3 tahun dan hanya tidak menginvest 18 juta total. Kalau mulai usia 30, tunda 5 tahun, nilai akhir sekitar 415 juta. Selisih dari mulai di usia 25, 2 tahun 3 juta. Ini bukan soal 300.000 per bulan yang kamu tidak investasikan. Ini soal semua compound growth yang seharusnya bekerja di atas 300.000 itu selama bertahun-tahun. Uang yang tidak pernah kamu sentuh tapi seharusnya ada. Bagian kedua, mitos yang bikin orang tidak mulai. Mitos 1, gaji saya masih kecil, nanti kalau sudah naik baru invest. Masalah dengan mitos ini, gaya hidup cenderung naik seiring gaji naik, lifestyle inflation. Orang yang berhasil invest bukan mereka yang tunggu gaji besar. Mereka yang mulai invest seberapapun yang bisa dan naikkan nominal seiring kemampuan. Mitos 2, saya masih ada hutang harus lunas dulu. Ini lebih nuans dan kita akan bahas frameworknya. Tapi secara singkat, tidak semua hutang sama. Hutang berbunga tinggi, kartu kredit, pinjol, memang harus dilunasi dulu. Hutang berbunga rendah, KPR, cicilan kendaraan yang wajar, bisa dijalankan paralel dengan investasi. Mitos 3, investasi itu risky, bisa rugi. Risiko memang ada, tapi risiko terbesar untuk investor jangka panjang bukan rugi di pasar. Itu sementara dan bisa recovery. Risiko terbesar adalah tidak mulai sama sekali dan kehilangan puluhan tahun compound growth. Inflasi menggerus nilai uang yang disimpan di bawah kasur atau di tabungan bunga rendah setiap tahun tanpa kamu sadari. Mitos 4, saya tidak tahu cara investasi, takut salah. Ini yang paling mudah diselesaikan, dan video ini adalah buktinya. Instrumen yang tersedia untuk pemula dengan modal kecil sekarang sangat accessible dan tidak butuh expertise tinggi untuk mulai. Bagian ketiga, framework minimum viable investment. Ini konsep sederhana, berapa minimal yang perlu ada agar investasi bisa dimulai dan punya dampak nyata jangka panjang. Jawaban berbasis data compound interest, minimal 5% dari take home pay, diinvest konsisten setiap bulan. Kenapa 5%? Karena berdasarkan kalkulasi berbagai skenario, 5% dari penghasilan yang diinvest mulai usia muda dan dibiarkan compound selama 20-30 tahun bisa menghasilkan jumlah yang signifikan, lebih dari yang kebanyakan orang bayangkan dari angka yang terlihat kecil setiap bulan. Gaji 3 juta, 150.000 per bulan. Dalam 25 tahun dengan return 10% sekitar 200 juta. Gaji 5 juta, 5% 250.000 per bulan. Dalam 25 tahun, sekitar 3 juta. Gaji per 8 juta, 5%, 400.000 per bulan. Dalam 25 tahun, sekitar 503 juta. Gaji 19 juta, 5%, atau 250.000 per bulan. Dalam 25 tahun, 1 miliar. Catatan, angka-angka ini pure dari investasi saja, tidak termasuk kenaikan kontribusi seiring gaji naik, yang dalam praktiknya akan membuat hasilnya jauh lebih besar. Target yang lebih baik adalah 10-20% dari take home pay. 25% les minimum yang dikompromikan, bahkan disi paling ketat sekalipun. Bagian keempat, hutang dulu atau invest dulu. Ini pertanyaan yang tidak punya satu jawaban universal, tapi ada framework yang bisa memandu. Langkah 1, identifikasi semua hutang dan bunga masing-masing. Kategori A, hutang berbunga sangat tinggi, di atas 9% per tahun. Kartu kredit yang tidak dilunasi penuh setiap bulan, pinjaman online, cicilan yang ada biaya keterlambatan. Hutang ini harus jadi prioritas utama, lunasi secepat mungkin sebelum invest agresif. Alasannya matematis. Tidak ada instrumen investasi legal di Indonesia yang bisa konsisten memberikan return 20-30% per tahun untuk mengalahkan bunga kartu kredit. Kategori B,
hutang berbunga menengah 17%, pinjaman KTA, cicilan barang. Di sini lebih kontroversial. Secara matematis, kalau return investasi bisa di atas bunga hutang, invest lebih optimal. Tapi faktor psikologis juga penting. Punya hutang yang memberatkan secara mental bisa mengganggu kemampuan untuk tetap invest saat pasar volatil. Rekomendasi untuk kategori B, investasi minimal 5% paralel sambil lunasi hutang lebih cepat dari jadwal minimum. Kategori C, hutang berbunga rendah di bawah 2%. KPR, cicilan kendaraan pertama yang dibutuhkan. Invest paralel penuh, biarkan hutang berjalan sesuai jadwal. Return investasi jangka panjang hampir pasti lebih tinggi dari bunga KPR 6-7%. Bagian kelima, instrumen yang cocok untuk modal kecil. Ini keunggulan era sekarang dibanding 10-20 tahun lalu. Ada banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dengan modal sangat kecil. Reksadana pasar uang cocok sebagai tempat parkir dana darurat yang sambil menghasilkan return sedikit di atas tabungan. Modal mulai 10.000, return sekitar 4-5% per tahun. Risiko sangat rendah, cocok untuk yang belum siap volatilitas. Reksadana saham atau reksadana indeks untuk tujuan jangka panjang 5+ tahun. Modal mulai 10-100 ribu tergantung produk. Return historis rata-rata 10-19% per tahun jangka panjang dengan volatilitas yang harus siap ditanggung. Platform, bibit, bareksa, atau langsung di aplikasi bank. ETF indeks, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, minimal 1 lot lewat aplikasi saham. Lebih efisien biaya untuk jangka panjang. Surat berharga negara SBN Retail, ORI, SBR, Sukuk, diterbitkan pemerintah, bebas risiko gagal bayar, kupon biasanya 6-75% per tahun. Dijual secara periodik, cek jadwal di website DJPR Kementerian Keuangan. Modal minimal biasanya 1 juta per unit. Untuk pemula dengan modal kecil yang baru mulai, reksadana pasar uang dulu sambil bangun dana darurat, lalu paralel reksadana saham atau ETF indeks untuk tujuan jangka panjang. Bagian ke-6, cara otomasi investasi. Ini adalah game changer yang sering diremehkan. Investasi yang diotomasi lebih konsisten dari investasi yang bergantung pada disiplin manual. Cara otomasi di Indonesia. Bibit, ada fitur auto invest, tentukan nominal dan tanggal. Uang otomatis tersedot dari rekening dan masuk ke reksadana pilihan setiap bulan. Tidak perlu ingat, tidak perlu manual transfer. Bank, buat standing instruction, transfer otomatis ke rekening khusus investasi setiap tanggal gajian. Bayar diri sendiri dulu, bukan hanya konsep, tapi mekanisme yang bisa di-setup. Aplikasi saham, beberapa platform sudah punya fitur investasi berkala otomatis untuk reksadana. Prinsip otomasi, setup sekali, berjalan sendiri. Uang yang belum pernah kamu sentuh tidak terasa seperti kehilangan. Ini cara kerja iuran BPJS, keluar otomatis sebelum kamu lihat gajinya. Dan kenapa hampir semua orang yang punya BPJS tidak merasa kehilangan iuran itu setiap bulan? Bagian ke-7, skenario konkret. Skenario gaji Rp35 juta, take home, mendekati UMR beberapa kota besar. Total investasi minimum 125.000 per bulan. Prioritaskan reksadana pasar uang untuk bangun dana darurat 2-3 juta dulu, sekitar 3-4 bulan. Setelah dana darurat aman, alihkan ke reksadana saham atau ETF untuk tujuan jangka panjang. Ini bukan soal jumlah, ini soal membangun kebiasaan dan memanfaatkan waktu. Skenario gaji 5 juta, take home. Investasi minimum 5%, 250.000 per bulan. Target realistis 10%, 500.000 per bulan. Alokasi, 200.000 reksadana saham atau ETF jangka panjang, 300.000 reksadana pasar uang untuk bangun dana darurat sampai 15 juta, 3 bulan pengeluaran 5 juta. Setelah dana darurat tercapai, alihkan semua ke instrumen jangka panjang. Satu hal yang perlu ditekankan, jumlah yang kelihatan kecil hari ini tidak akan kecil selamanya. Investasi bukan tentang nominal awal, tapi tentang konsistensi dan waktu. Rp175.000 per bulan yang konsisten selama 30 tahun mengalahkan 1 juta per bulan yang baru dimulai 15 tahun kemudian. Action Step 1. Hitung 5% dari take home pay kamu sekarang. Itu angka minimum investasi bulanmu, bukan kalau ada sisa. 2. Buka akun di satu platform reksadana hari ini. Bibit, Bareksa, atau Ajaib, semua gratis dan bisa mulai dari 10.000. Proses KYC biasanya selesai dalam 1 hari kerja. 3. Setup auto invest atau standing instruction transfer ke rekening investasi setiap tanggal gajian. Setup sekali, berjalan sendiri.
4. Kalau masih punya hutang berbunga tinggi, buat jadwal pelunasan yang agresif, tapi tetap sisihkan minimal 5% untuk invest paralel. 5. Jangan cek portofolio setiap hari. Set reminder untuk review setiap 6 bulan saja. Selebihnya, biarkan bekerja. Video berikutnya, kesalahan investasi paling umum yang dilakukan pemula, dan bagaimana menghindarinya sebelum mahal. Subscribe supaya tidak ketinggalan.